Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-11 dengan judul Keluar dari Rumahku. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari pelayanan Yesus. Di hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur di sebuah acara perkawinan. Dan pada hari Sabat ini kita akan belajar bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Ketika Yesus telah melaksanakan mujizat yang pertama di Kana, maka sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya, saudara-saudaranya, dan juga murid-muridnya. Dan mereka tinggal di sana hanya beberapa hari saja. Dan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, maka Yesus berangkat pergi ke Yerusalem. Dan ketika Yesus sudah pergi ke Yerusalem, Yesus mendapati rumah Allah, bait suci Allah, telah beralih fungsi, di mana di sana terdapat pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan juga ada penukar-penukar uang yang duduk di situ. Melihat akan hal itu, Yesus menjadi sangat marah. Yesus menjadi kesal kenapa rumah Allah telah beralih fungsi, sehingga dia membuat tali cambuk dan dia mengusir mereka semua. Dia mengusir pedagang-pedagang dari bait suci. Dia mengusir semua kambing domba dan lembu mereka. Dan uang dari penukar-penukar itu dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikannya. Dan kemudian kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, melihat hal itu, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Pada saat itu di rumah Allah ada juga imam-imam, orang-orang Yahudi. Dan melihat akan hal yang Yesus lakukan itu, maka orang-orang Yahudi ini menentang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Melihat jawaban Yesus ini, orang Yahudi merasa lucu. Orang Yahudi merasa heran, bagaimana bisa engkau bisa mendirikannya dalam 3 hari? Bait suci yang sudah berdiri ini sudah didirikan selama 46 tahun. Ya, 46 tahun orang dapat mendirikan bait suci ini. Bagaimana bisa Yesus mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi 3 hari yang dimaksud oleh Yesus adalah dengan bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri. Ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, barulah orang-orang murid-murid Yesus ini mengingat akan hal yang diucapkan oleh Yesus, di mana pada 3 hari Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka murid-muridnya pun percaya kepada tulisan kitab suci dan juga percaya akan ucapan yang telah Yesus katakan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita di hari Sabat ini? Di sini suatu statement mengatakan, sebagai gantinya untuk menghormati rumah Tuhan, para penukar uang menggunakan bait suci untuk keuntungan pribadi mereka, mengubah rumah itu menjadi tempat yang penuh dengan keserakahan dan materialisme. Teman-teman, hal yang dapat kita pelajari di hari Sabat ini dari pelajaran yang Yesus lakukan di bait suci Allah ini adalah
ketika bait suci itu telah berubah fungsi menjadi tempat berjual beli, tempat berdagang, maka hal itu adalah tidak baik. Hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang harus kita lakukan, jangan menjadikan bait suci Allah itu menjadi berubah fungsi. Bait suci Allah adalah tempat untuk berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Jangan lakukan di bait Allah hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat berdagang, dan hal-hal yang bersifat materialisme. Dan bukan hanya itu, bait suci Allah juga adalah melambangkan diri kita. Judul sekolah sahabat kita adalah keluar dari rumahku. Artinya apa? Kita harus mengeluarkan segala hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Karena bait suci itu adalah diri kita. Diri kita adalah kudus. Diri kita adalah tempat Allah bersemayam. Maka jangan masukkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus menjaga hati kita. Dan juga kita harus mengeluarkan segala hal yang sudah masuk di dalam diri kita. Hal-hal yang tidak baik. Maka karena Tuhan akan bersemayam di dalam diri kita. Tuhan sudah bersemayam dan Tuhan akan selalu bersemayam di dalam diri kita. Oleh karena itu, keluarkan segala hal yang tidak baik dari rumahku, dari bait suci Tuhan, dari tubuh kita. Maka Tuhan akan senang berada selalu bersama dengan kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Jangan lupa untuk di-like, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video sekolah sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati.